Halo geng, selamat datang kembali di channel Arnen Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama Korea yang berjudul Parasit, rilis tahun 2019. Film ini mendapatkan banyak penghargaan di ajang Oscar. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga miskin yang beranggotakan 4 orang. Mereka semua bekerja di sebuah keluarga kaya, tapi mereka mendapatkan pekerjaan itu dengan cara menipu. Bagaimanakah kisah keluarga ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film dimulai di sebuah ruangan bawah tanah atau basement yang sering dijadikan tempat tinggal bagi orang-orang Korea yang ditempati oleh keluarga Bapak Kim yang miskin. Anak pertamanya bernama Kiwo sedang mencari koneksi wifi gratis. Dia mencari ke semua sudut ruangan dan akhirnya wifi pun berhasil tersambung. 뭐야 그럼? 문자고 카톡이고 다 안 돼. 진짜? 잡혔어? 잡히지? Mereka mendapatkan WhatsApp untuk melakukan pekerjaan melipat kotak pizza. Namun saat mereka sedang melakukan pekerjaannya, tukang fogging nyamuk datang. Alhasil membuat rumah mereka dipenuhi oleh asap. Keesokannya, pekerjaan mereka dikomplain oleh pihak pizza. Karena hasil pekerjaan mereka melipat kotak pizza tidak rapi, karena tidak mengikuti garis lipatan, sehingga upah mereka pun dipotong. Singkat cerita, ketika mereka sedang kumpul bareng sambil minum alkohol, teman dari Kiwo yang bernama Min datang. Dia juga membawa hadiah batu sedimen peninggalan dari kakeknya. Dia datang untuk menawarkan pekerjaan kepada Kiwo untuk bekerja sebagai guru les bahasa Inggris anak yang bernama Dahi dari keluarga kaya karena Min akan melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. 걔인가? 네가 그 가르친다는 분? Awalnya Kiwo tidak mau, tapi karena Min merayunya, Kiwo pun mau bekerja sebagai guru les. Dibantu dengan keahlian adiknya yang bernama Kijong di bidang Photoshop, mereka membuat ijazah palsu dari Universitas Oxford. Dari sinilah cerita keluarga Parasit dimulai. Besoknya dia pergi menuju rumah tempat dia bekerja. Kiwo bertemu dengan nyonya pemilik rumah. Kiwo juga merubah namanya menjadi Kevin sambil menunjukkan ijazah palsu yang telah mereka buat. Sewaktu mengajar, Kiwo diawasi langsung oleh nyonya itu. Karena nyonya itu mau melihat kualitas Kiwo. Serta nyonya itu takut terjadi apa-apa terhadap anaknya dan masih belum percaya. Setelah selesai mengajar les, mereka berbicara, dan nyonya itu juga membicarakan anaknya yang paling kecil bernama Dasong, karena Dasong memiliki sifat yang aneh dalam berbagai hal, terutama tentang seni. Mendengar hal itu, Kiwo berpikir untuk menipu keluarga itu, dan langsung merekomendasikan adiknya sebagai guru seni untuk Dasong, dengan dalih dia bernama Jessica, serta merupakan tamatan dari Illinois State University. Dengan ilmu yang tinggi, cara mengajar yang unik, serta dia tahu cara menangani anak-anak, membuat nyonya rumah itu ingin langsung bertemu dengan Kijung. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. Keesokannya, Kiwo datang bersama dengan adiknya. Mereka berjumpa dengan nyonya pemilik rumah, serta Kiwo juga memperkenalkan adiknya kepada nyonya itu. Kiwo pun pergi meninggalkan mereka untuk mengajar Dahi. Saat di kamar, Dahi mengatakan bahwa adiknya Dasong hanya berpura-pura bersikap seperti orang jenius, dan juga berpura-pura bersikap tidak normal untuk menarik perhatian. Setelah berbincang sebentar dengan nyonya rumah, mereka berdua menuju dan masuk ke kamar Dasong yang sedang melukis. Kijung meminta agar meninggalkan mereka berdua dengan alasan agar Kijung bisa lebih fokus untuk mengajar Dasong. Nyonya itu pun khawatir tentang apa yang akan diajarkan Kijung kepada Dasong. Saat dia akan mengantar makanan ke dalam kamar Dasong, ternyata mereka berdua sudah berada di meja makan. Kijung menunjukkan hasil lukisan dari Dasong. Kijung menjelaskan bahwa lukisan itu adalah kotak hitam yang ada di pikiran Dasong, yang menyebabkan Dasong sering menampakkan dirinya sendiri. Padahal apa yang dikatakan Kijung semuanya berasal dari internet dan penuh dengan kebohongan. 아빠 발레 뛴 적 있었지? Saat Kijung akan pulang, suami dari nyonya itu sampai di rumah. Dia menawarkan Kijung untuk diantar oleh supirnya. Saat diantar itulah Kijung memanfaatkan situasi dengan meninggalkan celana dalam miliknya di bawah jok mobil agar supir itu dipecat dan ayahnya bisa bekerja sebagai supir di rumah itu. Dan benar saja, besoknya supir itu langsung dipecat karena bosnya menemukan celana dalam Kijung di bawah jok mobil. Setelah kejadian yang tak terduga, Kijung merekomendasikan ayahnya dan berbohong bahwa ayahnya pernah bekerja dengan pamannya sebagai supir dan sudah punya pengalaman selama 30 tahun lebih. Kiwo dan ayahnya langsung pergi ke dealer mobil untuk belajar semua teknologi dan sistem mobil. Karena keesokannya Pak Kim pergi ke kantor bosnya untuk tes menyetir dan dia pun diterima karena menyetir dengan baik. 이게 뭐 테스트 주행 뭐 그런 거 아니니까요. 그냥
Rencana mereka tidak sampai di situ. Sekarang pekerjaan pembantu menjadi target supaya ibu mereka bekerja di sana. Mereka merencanakan dengan membuat si pembantu tertuduh mempunyai penyakit TBC akut dengan memberikan bubuk buah persik agar si pembantu batuk-batuk. Karena pembantu itu alergi terhadap buah persik, sehingga mereka bisa menfitnahnya terkena penyakit TBC yang bisa menular. Akhirnya pembantu itu pun dipecat. Pak Kim merekomendasikan perusahaan di bidang jasa kepada bosnya, yang dimana itu bagian dari rencana mereka. Nyonya rumah langsung menelpon perusahaan itu. Tidak berpikir lama, ibu mereka yang bernama Chang Suk pun diterima dan bisa langsung bekerja sebagai pembantu. Dengan begitu, mereka semua bekerja di tempat yang sama dengan cara yang curang. 안녕하세요. 더케어 시니어 어드바이저 여명선입니다. Selang beberapa hari, keluarga kaya itu pergi liburan selama 1 hari untuk merayakan ulang tahun Dasong. Setelah pergi, hanya Kiwoo dan keluarganya yang ada di rumah itu, sehingga rumah besar itu seperti rumah mereka sendiri. Malamnya mereka berkumpul di ruang tengah sambil minum alkohol, dan membayangkan jika mereka mempunyai rumah mewah seperti itu. Tapi tiba-tiba ada yang membunyikan bel rumah, dan ternyata mantan pembantu sebelumnya datang kembali, dan meminta izin untuk masuk. Dia masuk ke dalam rumah, dan langsung pergi menuju ruangan bawah tanah di rumah itu. Ternyata di dalam ada suami dari mantan pembantu itu yang tinggal di sana. 뭐냐? Tapi ketika mereka bertiga mendengar obrolan dari mantan pembantu dan ibu mereka terjatuh. Sehingga mantan pembantu itu mengetahui bahwa yang menyebabkan supir dan dirinya dipecat adalah akibat dari keluarga parasit ini. Pembantu itu sempat merekam dan mengancam akan mengirimkan video itu kepada nyonya rumah. Namun hal itu pasti dijaga oleh mereka, yang menyebabkan keributan terjadi di rumah itu. 양반들 꼼짝을 못하잖아. 이게 완전 북한 미사일. Selagi mereka ribut, tiba-tiba telepon rumah berdering, dan yang menelpon adalah nyonya rumah. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dan tiba dalam 10 menit. Mereka tidak jadi berlibur karena air sungai tiba-tiba meluap. Karena adanya berita ini, mereka langsung mengerjakan tugas masing-masing. Si ibu masak ramdon yang dipesan nyonya rumah. Pak Kim dan Kiwoo membawa mantan pembantu dan suaminya kembali ke ruangan bawah tanah, sedangkan Ki Jung membereskan sisa makanan mereka dan pecahan botol. Namun saat akan diikat, mantan pembantu itu lari menuju dapur untuk menemui nyonya rumah. Namun Bu Chang Suk langsung mendorongnya sampai dia terjatuh dari tangga dan membuatnya pingsan. Saat mereka bertiga akan keluar dari rumah, tiba-tiba Dasong keluar kamar dan ingin tidur di luar, sehingga mereka bertiga harus bersembunyi di meja sampai keadaan aman. Saat tengah malam, Nyonya dan suaminya tertidur, barulah mereka bisa keluar dari rumah itu. Namun di luar hujan turun sangat deras. Mereka berjalan menuju rumah, tapi mereka berhenti sejenak untuk berbicara tentang keadaan di ruangan bawah tanah. Namun mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Setelah sampai di rumah, mereka terkejut dan panik karena rumah mereka kebanjiran, sehingga mereka terpaksa harus mengungsi. Di tempat lain, mantan pembantu itu sadar dari pingsannya. Dia hendak menolong suaminya yang terikat, namun dia terlebih dahulu tewas karena benturan di kepalanya. Keesokannya, Nyonya itu berencana untuk merayakan pesta ulang tahun Dasong. Persiapan pun dilakukan. Pesta ulang tahun itu berkonsep seperti suku Indian. Ki Jung dan Kiwoo juga datang ke pesta itu. Saat semua orang sudah datang, mereka semua merayakan pesta itu dengan gembira. Namun sikap Kiwoo menunjukkan bahwa dia sedang tidak nyaman. Dia turun dari kamar Dahe dan menuju ruangan bawah tanah dengan membawa batu hadiah dari Min, karena dia berniat untuk membunuh suami dari mantan pembantu itu. Tapi sialnya, saatlah sampai di basement, batu itu terjatuh. Tetapi saat dia hendak mengambilnya, tiba-tiba bapak itu langsung mengikat leher Kiwoo dan memukul kepala Kiwoo dengan batu yang dibawanya sampai berdarah. Semua orang di pesta itu tidak menyangka bahwa pesta itu akan menjadi pesta yang berdarah. Bapak itu datang menuju tempat pesta sambil membawa pisau dan langsung menikam Ki Jung. Sontak kejadian itu membuat kacau. Ibu Chung Suk pun berhasil menolong Ki Jung dan menusuk bapak itu dengan tutuk sate. Tapi saat Pak Bos akan mengambil kunci dari Pak Kim, dia menutup hidungnya yang membuat Pak Kim emosi dan langsung menikam bosnya. Namun dia langsung berlari ke basement untuk menyelamatkan diri. Sebulan telah berlalu dari kejadian itu. Akhirnya Kiwoo sadar dari kritisnya. Namun Ki Jung mengalami pendarahan dan tidak bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Kiwoo menaiki bukit yang ada di sekitar rumah itu. Dan dia mendapatkan kode Morse dari ayahnya yang sangat menyentuh hati. Setelah itu, Kiwoo berencana untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar dia bisa membeli rumah mewah itu dan mengeluarkan ayahnya dari basement. Film pun selesai, film yang sangat bagus. Pesan dari film ini adalah kita harus selalu bersikap jujur dan jangan menjadi penipu dalam keadaan apapun. Komen di bawah film apa lagi yang ingin diceritakan. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, Wak Geng.